Jumpa lagi di channel aku Ita Surya. Kali ini aku mau bacakan tarot untuk temanku sendiri ya teman-teman. Kebetulan dia minta tolong. Padahal udah malam nih. Udah ngantuk sih, tapi oke lah. Karena dia butuh bantuan dan dia mau jadi kliennya kita. Oke. Untuk temanku yang namanya tidak bisa disebutkan ya karena identitasnya disembunyikan, dirahasiakan. Untuk menjaga nama baiknya dia, ini udah ada yang kebuka sih, tapi nanti dulu ya. Laki-laki ini berbintang Scorpio. Yang ditanyakan ini orangnya berbintang, tanggal lahirnya 8 Februari yang ditanyakan ya. Ada love call. Gak tahu kenapa aku ngeliat ini. Tadi barusan juga ada X. Berakhirnya sesuatu ya. Wait, oke. Tadi aku lihat ini mas. Oke. Breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Ya mungkin kalian berdua tuh terpisah, bisa juga agak berat ya. Aku kok ngelihatnya kok kayak bakalan ada perpisahan, atau mungkin udah ya salah satu dari kalian mungkin. Tapi di sini aku lihat ada perpisahan, terus kayak lagi sedih banget. Tapi di sini salah satu ada yang saling menghubungi ya, masih saling menghubungi, love call. Entah sampean atau pasangan sampean ini yang sampean tanyain, mungkin kalian sempat kontek-kontekan, terus ngungkapin perasaan. Kalau aku ngerasain sampean kayaknya masih ada rasa sama dia gitu loh. Gak bisa bohong loh ya, perasaan. Energinya sampean itu kuat banget. Sebelum aku rekaman ini pun, kayak sampean tuh nungguin aku di sini gitu loh. Aku ngeliat sampean kayak bayangan sampean tuh ada di sini. Maksudku jangan gitu gitu. Itu malah menutupi energi. Aku ngelihat energinya sampean, tapi sampean ada di sini itu malah menutupi, aku nggak bisa ngelihat gitu loh. Jadi maksud aku oke, sampean boleh tanya, tapi ya udah tinggal aja gitu ya kan, jangan ditungguin. Kalau ditungguin malah nggak selesai-selesai gitu loh, maksud aku ya. Yang mau ditanyain tentang asmaranya ya. Oke, aku penasaran gimana perasaannya si dia ke sampean. Oke, perasaan perempuan yang bertanggal lahir 8 Februari. Children. Ini pasti ya dipengaruhi sama anak ya, hubungan kalian. Kayaknya ada salah satu yang pengen balikan. Kalau ngerangkep kayaknya berat ya mas. Mungkin ada salah satu yang nggak bisa sampean jadiin pasangan. Kayaknya ada salah satu yang bakal mundur kalau misalkan sampean mau memasukkan orang yang baru ini ke kehidupan sampean. Ini anak mempengaruhi ya kan. Mungkin ada keinginan tapi mundur lagi karena inget sama anak gitu loh. Masih inget, berarti masih inget sama anak berarti ya. Mungkin dianya juga nggak mau ganggu rumah tangga sampean sama yang sekarang. Oke. Harus di pause karena banyak kendaraan yang lewat, jadi biar nggak berisik ya teman-teman. Mohon dimaklumi. Heart to heart conversation. Ini kayaknya ya ada yang masih maju mundur. Kalau aku ngeliat ini energinya sampean. Sampean pengen ngomong ke dia,
sampean pengen ngungkapin perasaan sampean ke dia lagi. Mungkin ini orang yang pernah berhubungan di masa lalu sama sampean, tapi sampean ya itu masih ingat anak, jadi kayak ya stuck, ya kan. Rasa kasihan iba itu ada, tapi gimana kalau misalkan aku ninggalin pasanganku yang sekarang, anakku gimana, aku udah punya anak, aku gak bisa ninggalin dia, kayak gitu. Kurang lebih perasaannya tuh kayak gitu. Mungkin dianya juga berpikir fokus ke anak aja dan nggak, udah anak aja, nggak dia nggak buka hati untuk yang lain, mungkin ya kan. Mungkin masih healing juga ya, bisa juga masih apa sih, ibarat dia masih lukanya masih basah, jadi perlu dikeringkan dulu. Unrequited love, cinta tak terbalas, jadi bertepuk sebelah tangan. Ini mungkin perlu digali lebih dalam lagi ya tentang yang cinta bertepuk sebelah tangan ini ya. Ya, aku tadi kan udah bilang ya, aku itu udah ceritakan sama sampean ya mas, kalau ya kemungkinan sih dia kayaknya apa ya, belum bisa ngebuka hati. Dan apalagi orang Aquarius tuh orangnya setia gitu loh. Mungkin agak lama kayaknya dia baru bisa ngebuka hati buat orang lain. Mungkin sama sampean dia baik, kayak dia welcome, sampean datang ngobrol enak, bisa diajak ngomong, tapi belum tentu sampean bisa memiliki dia. Jadi mungkin cuman sebatas sahabat, teman ngobrol, teman curhat aja, jadi nggak sampai lebih dari itu gitu. Let go of control issues. Ya ini kayaknya salah satu dari kalian ada yang posesif ya, ingin memiliki ya. Nyambung dengan Aquita yang barusan bilang tadi ya. Oh, apalagi? Satu lagi deh dari sini ya. Wait. Oh my god. Passion? Very soon. Ya, kayaknya ada yang pengen ngungkapin perasaannya. Pengen buru-buru gitu. Dia passionate, jadi udah bergairah banget, udah semangat banget, kayak pede gitu. Kayak aduh aku harus ngomong kayaknya gitu. Aku udah bilang, tapi hati-hati dengan kartu ini. Hati-hati. Sebelum kalian maju, sebelum sampean maju nih ya mas, khususnya ya, karena yang menanyakan ini kan sampean, dan tapi teman-teman kan melihat ya, mungkin bisa diambil pelajarannya aja ya. Mungkin dilihat dulu situasinya, cari tahu, gali lebih jauh lagi, jangan keburu nafsu. Takutnya nanti dianya nggak mau, nanti ditolak, sampean udah terlanjur apa ya, kayak maju, nanti kecewa. Kalau misal kira-kira ada lampu hijau, ya bisa sampean maju, nembak dia lagi, mungkin pengen balikan lagi, atau meskipun nggak balikan ya nyambung silaturahmi lagi aja gitu. Oke. Oke guys, ntar aku mau ngambil dari deck yang lain. Yang ini deh kayaknya. Ini nyala. Dia, aku tertarik ya. Untuk seseorang yang menanyakan ini, dan pasangannya yang tanggal lahirnya 8 Februari. Scorpio dengan Aquarius.
aha, ini sesuatu apa ya? Berakhirnya sesuatu. Bisa juga suatu kondisi yang menyedihkan juga bisa sih. Jangan mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu ya, Mas. Sarannya kita itu aja sih. Mungkin di masa lalu salah satu dari kalian yang mutusin duluan ya. Siapa dulu ya, itu dievaluasi lagi. Jadi kesalahannya kira-kira apa? Jangan sampai itu terjadi lagi. Jangan kehilangan tongkat 2 kali lah. Kalau bisa ya. Ops. Kayaknya kalau aku ngelihat ya ini, aku bukannya subjektif ya, tapi aku objektif. Kayaknya jangan diterusin, maksudnya cut aja, di cut aja udah, jangan diterusin gitu loh. Kalau sampean tahu itu nggak baik buat sampean, karena sampean sudah berkeluarga gitu ya kan, ya kalau bisa di cut aja. Maksudnya biar nggak mengganggu keluarga sampean, pasangan sampean yang sekarang juga, kan kasihan, ya kan? Coba diinget-inget lagi dulu sukanya karena apa, ya kan, yang membuat sampean sampai menikahi pasangan yang sekarang itu karena apa, diinget-inget lagi kebaikan-kebaikannya yang dia lakukan, pengorbanannya apa, pengorbanannya mas sampean itu apa aja gitu kan. Terus pisah sama yang sebelumnya juga kenapa, itu harus dipertimbangkan juga. Jangan sampai ngelepas sesuatu yang lebih baik untuk sesuatu yang hanya terlihat baik tapi ternyata nggak baik, nggak lebih baik dari yang sebelumnya gitu loh. Nih rumah tangga ya, kayaknya lebih fokus dulu ke rumah tangga deh. Satu pintu tertutup, satu pintu terbuka. Ya, kayaknya 50-50, maju mundur, iya enggak, kayak gitu ya, masih di tengah-tengah, kayak enggak pasti, kayak ragu, masih ragu. Sesuatu yang diragukan, lebih baik mundur aja dulu, jangan. Jadi nunggu waktu ya. Ibaratnya kayak gini loh mas, sampean kalau kalau kita kendarai apa kendaraan di jalan gitu ya, di depan gitu kan ada mobil atau kendaraan lain. Nah, tuh kalau kita terlalu dekat, itu kan bisa nabrak. Nah, mundur aja dulu, kasih jeda, kasih apa sih namanya, kayak space, kasih jarak sedikit supaya kitanya aman. Kita bisa ngelihat nanti itu di depan tuh ada kendaraan lain nggak sih dari arah yang berlawanan. Maksud aku itu kayak gitu. Jadi mirip seperti itu. Jadi mungkin saat ini zaman bingung, stuck, itu terlalu dekat. Jadi lebih baik mundur dulu supaya bisa ngelihat lebih jauh lagi. Dan sampean selamat, nggak akan nabrak yang depan sampean gitu. Kalau dari belakang seandainya ada kendaraan yang tiba-tiba berhenti, ya kan? Atau di depan tiba-tiba berhenti, maksud kita ya, yang di depan tiba-tiba berhenti, sampean nggak bisa menguasai, akhirnya sampean nabrak, yang belakang juga kena nabrak sampean. Nah, jadi jaga jarak aman dulu. Lihat situasi lagi dulu, lebih jauh ya. Jangan keburu nafsu. Jangan keburu nafsu. Jadi mungkin ini yang harus di-cut ya. Nafsunya. Ya, dikurangi dulu. Mungkin ini cuman godaan aja sih. Cuman ujian. Mungkin sampean udah ngerti loh. Kayaknya.
Ini nyambung, aku nyambung ya, channeling. Kita telepati ya. Cuman biar inget aja nih, aku rekam ya, teman-teman. Kayaknya sampean udah tahu kalau sebenarnya ini tuh nggak baik gitu loh. Ya kan? Ngingetin anak. Sama kayak yang tadi. Nah, lebih perhatikan mereka, lebih sayang kepada mereka. Sayangi mereka, love call, panggilan sayang untuk anak-anakmu. Ini mengingatkan lagi masa depan mereka tergantung pada apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, sedikit banyak pasti ada pengaruhnya nanti di masa depan mereka. Gitu maksudnya. Apakah ada lagi? Ini asmara ya. Kalau misalkan nanti ada lagi yang perlu ditanyakan, Mas bisa tanya aku lagi ya, biar aku shufflein, aku kocok acakkan kartunya lagi, bacain tarotnya lagi ya. Oke, sekarang aku pengen lihat untuk karir. Kayaknya gini, si dia itu juga mikirin tentang anak juga kayaknya ya. Dia butuh pengganti pasangan untuk anaknya. Tapi ya itu tadi, sampean masih ada pasangan, jadi nggak bisa langsung semata-mata mutusin gitu loh. Aku nggak ngerti sampean udah punya anak apa belum ya. Kalau misalkan sampean belum, berarti salah satu faktor yang mempengaruhi uh, mungkin keinginan sampean untuk memutuskan yang pasangan sekarang juga karena anak. Bisa juga. Aku nggak ngerti ya mas ya. Oke, sekarang untuk karir. Si 8 Februari ini masih kayak dia itu kayak mikirin anak aku sendiri, gimana caranya aku bertahan hidup, aku nggak ada pasangan, mungkin dia kepengen nyari pengganti pasangannya gitu ya. Tapi dia menjaga diri, dia sangat menjaga dirinya, dia orang yang, aku tahu orang Aquarius tuh kayak gimana ya, dia tuh sebenarnya memikul beban yang berat, tapi dia nggak mau ngungkapin, nggak mau nyusahin orang gitu loh ibaratnya. Jadi dia sangat menjaga dirinya meskipun pasangannya sudah nggak ada gitu ya. Oh, ada kucing di atas. Oke, iya. Biasa kalau kucing lewat itu kadang ada malaikat tuh sama dia, jelmaan malaikat. Tapi percaya nggak percaya sih ya teman-teman, cuman emang dia bawa rezeki kok. Sekarang karir ya, aku pengen tahu karirnya untuk temanku Scorpio, yang berbintang Scorpio, teman saya ini. Oke. Ini ada yang mau loncat. The Emperor. Ini dalam kondisi sampean siap tarung. Sampean itu udah mapan ya, ibaratnya sudah master. The Emperor, master banget. Udah nguasai banyak, udah belajar banyak mulai dari nol sampai naik tingkat, jatuh lagi, mulai lagi dari nol, jatuh lagi kayak gitu ya. Mungkin udah pindah-pindah kerjaan juga sih. Cuman di sini angkanya kok 4 ya. Kalian bisa lihat nggak guys? Nah,
Oke lah, 4 ya angkanya. Kayaknya fokus dulu ke usaha sampean yang sekarang aja deh. Ini sampean cocok wirausaha. Ini jadi owner cocok banget. Karena bebas, waktunya fleksibel, bisa mengatur keuangan, penghasilan, waktu terutama ya. Jadi bisa sambil, mungkin kalau di rumah ada anggota keluarga yang perlu ditunggui, jadi nggak bisa ditinggal. Ya itu kan lebih baik kalau punya usaha sendiri di rumah, seperti yang sekarang ya. Sabar aja dulu, sebentar lagi. Ya semoga semoga pandemi udah selesai, berakhir, bisa teratasi minimal. Jadi kehidupan kembali normal lagi gitu ya. Jadi hasil bekerja keras, hasil jualan atau usaha-usaha kita bisa terkumpul banyak gitu. Karir untuk yes. Ini mau ke arah sana. Jadi ibaratnya akan ada kabar gembira, apa yang sampean inginkan nih tercapai. Sebentar lagi ya. 10 full. Jadi full gitu kan. Penuh. Kalau nilai 1 sampai 10 kan 10 yang paling atas. Ya sempurna. Kebahagiaan keluarga. Ya kalau bisa melewati ini, sampean dan keluarga sampean akan bahagia. Ini cuman seperti batu loncatan aja sih. Kalau aku lihat ya, kayaknya ada beberapa orang laki-laki kayaknya yang ngincer pasangan sampean yang tadi yang sampean tanyain yang 8 Februari itu ya. Kayaknya ada yang lain. Kalau feeling aku itu loh ya. Jadi nggak cuma sampean, kayaknya banyak kok yang deketin dia. Cuman dianya emang kayaknya nggak bisa, belum bisa membuka hati. Mungkin dia lebih menyayangi pasangannya yang kemarin ini, yang udah nggak ada itu ya. Aku turut bersedih ya. Ya semoga dia bisa membuka hatinya. The Chariot, Page of Pentacles, Four of Wands. Ya, dia menginginkan rumah tangga yang utuh kembali. Dia masih memikirkan The Chariot. Ya, kalau dihubungkan dengan reading yang awal tadi ya, kalau Mas bisa melewati ujian ini, Mas akan lebih bahagia dengan pasangannya sekarang. Kalau feelingnya Mas gimana loh? Page of Pentacles, The Chariot. Chariot ini nomor 7 ya. Ya, di mana ada masalah di situ pasti ada kemudahan. Gak ada pesan yang lain lagi sih menurutku. Ya, ini seperti yang awal tadi kita bilang maju mundur gitu ya. Kayak ada yang punya niat tapi kayak masih mikirin keluarganya. Ada yang mempertahankan, biarkanlah keluargaku yang sekarang aja, kayak gitu loh. Untuk kedepannya masih kayaknya belum.
eh apalagi ya, tarot sexual magic boleh. Oke, untuk namanya siapa sih, penasaran. Ada beberapa nama yang terlewat di sini. Tika bukan sih? Nggak tahu kenapa inget nama itu aja sih. Tiba-tiba terlintas gitu. Hai. Nah, Seven of Cups, Seven of Chalices, Chalices, Seven of Cups ya, sama seperti 7 piala ini ya teman-teman. Ya mungkin cerita cinta kalian terhalang anak ya. Ada keinginan tapi ya itu tadi masih gimana ya, kayak dia tuh mikirin anak dan masih inget sama pasangan yang dulu, jadi sedikit membandingkan gitu loh akhirnya dianya itu. Mungkin sampeannya juga tapi nggak terlalu kayaknya ya. Apakah sampean itu pengen ketemu dia terus ngomong berdua, kayak mojok ngomong berdua dari hati ke hati, sampean pengen ngungkapin perasaannya sampean ke dia gitu? Kok aku ngelihat kayak sampean ada di satu meja sama seseorang terus ngobrol, ngomong gitu kayaknya lo ya. Bener nggak sih? Nanti komen ya biar aku tahu guys. Apalagi ada sesuatu yang ditutupi di sini. Aku nyoba nembus, coba nerawang, nggak bisa. Apa mungkin karena energi sama itu juga pengaruh ya? Bisa juga dia. Nine of Chalices. Wow, kebahagiaan. Nine of Chalices. Nine of Cups. Kenapa kok aku nggak ngelihat ini di orang itu, tapi di pasangan sampean yang sekarang. Jadi bukan orang yang sampean tanyain gitu. Coba ya bacain ulang ya. Three of Pentacles. Ya, ini seseorang, salah satu di antara kalian ini bukan orang sembarangan, bisa juga keturunan darah biru. Biasanya kalau orang keturunan darah biru punya kemampuan spiritual tinggi. Ya, empat, empat. Ya kayak apa sih? Ya kayak gitulah. Rahasia. Hampir aja keceplosan. Aduh. Bisa juga ini cinta segitiga sih. Ya kan, guys? 3 koin. Oke. Aku itu manggut-manggut ya karena ngerti
tapi nggak bisa ngomongin lagi gitu. Dari tadi kan udah dibahas semuanya, jadi tinggal diulang aja, terutama yang untuk mundur dulu, yang tadi kalau di depan ada kendaraan supaya nggak uh, tertabrak gitu ya, jadi jaga jarak. Oke, aku itu ngalami deja vu ya barusan ya teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kayak uh, aku itu ngomong sama seperti ini, pakai baju yang sama juga, situasi yang sama, cuman sedikit berbeda ya, mungkin beberapa hal aja ya, tapi sama yang diomongin itu inget, aku tak inget. Aku tak pernah ngalamin kayak gini tuh waktu setelah berakhir dengan hubungan dengan seseorang, terus berubah atau menjalin hubungan yang baru. Jadi siklusnya itu selesai yang lama, dan siklus yang baru ini lanjut, jadi mulai siklus yang baru gitu teman-teman. Mungkin kalau kalian pernah ngalami juga, jadi itu seperti pertanda dari alam semesta ya, secara nggak sadar itu ada perubahan terjadi. Jadi kita kan tinggal di antara semesta ya, bumi, di planet. Kalau kita ngelihat dari atas angkasa ya, mereka kan juga berorbit, jadi ada jalannya sendiri, pasti ada perubahan posisi. Itu berhubungan juga sama kita ya teman-teman, berhubungan sama jalan hidup kita juga. Ace of Wands. Kayaknya ada yang memulai sesuatu yang baru, awal yang baru ini. Aku mau tanya ya, apakah sampean ada niatan mau balik sama dia? Terus sama yang sekarang gimana? Apa sampean mau mutusin? Terus kalau misalkan sampean punya anak gimana? Apakah sudah siap dengan segala konsekuensinya? Kok ada awal yang baru? Ace of Wands. Seandainya nih pasangan sampean yang saat ini, yang sekarang, belum punya anak sama sampean, misalkan nih, aku itu kan nggak ngerti ya. Coba dicari tahu dulu, mungkin dia sedang hamil atau isi ya. Pokoknya jangan tergesa-gesa ngambil keputusan, jangan sampai salah ngambil keputusan, soalnya di sini ada keberuntungan menunggu sampean kalau bisa menahan yang tadi itu nafsu ya, cuma nafsu. Jadi ditinggal aja, di cut, yang kayak tadi ada kayak sabit itu ya. Itu aja sih. Kalau masalah keuangan bagus sih, ada peluang nanti berkembang lebih baik lagi di sini. Jadi fokus aja ke yang sekarang gitu pesannya. Apakah rumput tetangga terlihat lebih hijau di matanya Mas sekarang? Ya mungkin itu hanya cobaan aja, fata morgana. Jadi seperti terlihat ada seperti itu, tapi padahal enggak gitu loh. Aduh, keringetan banget nih aku itu. Panas banget ya guys, cuacanya, mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Apalagi ya? Nasihat untuk temanku yang berbintang Scorpio ini, inisialnya
I. Sama kayak Aquita ya sebenarnya, nama asli. Oke guys. Nasihat untuk Mas I. Terima kasih ya sudah mempercayakan ke Aquita. Tapi mohon maaf kalau nggak resonate ya. Mungkin ya emang Anda belum beruntung mungkin untuk saat ini. Aquita sudah berusaha sebaik mungkin. Yes, ini asli. Keluar sendiri dia. You are going through some tough shit. Ya kan? Ini hanya cobaan gitu. Ya, jangan terlalu tenggelam atau terlena, terpesona ya, nuruti diajak apa setan diundang gitu ya, dibujuk-bujuk setan, akhirnya sampean ikut. Nah, nanti akibatnya sampean sendiri kan yang apa? Nerima juga sama keluarga otomatis ya toh. Ya, sampean pasti bisa kok melalui ini, bisa mengendalikan situasi ini. Aku ngerti. Mungkin sampean mungkin ngalami puber kedua atau ketiga. Ya, ditahan dulu. Jadi mungkin ini cuman rasa iba kasihan sementara aja. Ya mungkin harus melewati ini karena Tuhan mau sampaikan sesuatu, apa yang ingin di apa ya, pelajaran apa yang ingin disampaikan Tuhan ke sampean gitu. Everyone has their turn, will come to yours. Jadi jangan terus maju putar balik aja, oke? Balik ke rumahnya sampean, ke pasangan sampean yang sekarang gitu ya. Oke, diem aja dulu, jangan lirik sana lirik sini, diem aja dulu. Biar nanti kalau orang Jawa bilang itu ada lagu ini gundul-gundul pacel-cel ya kan, kemblelengan nyunggi-nyunggi wakokel kemblelengan wakul lempang sekone dadi salatar. Ya supaya nggak berserakan nasinya, supaya tempat yang apa sih, wakul kan tempat buat wadah nasi ya kalau zaman dulu yang dari bambu itu. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa nahan itu kan airnya gelempang itu maksudnya kan jatuh berceceran gitu loh. Jadi ini amanah, ini tanggung jawab, ini harus dijaga benar-benar, sampean harus kuat menahan ini wakul yang berisi nasi ya, segone dadi salatar. Kalau sampean nggak bisa nahan diri, nggak bisa nahan nafsu, ya ini akan tumpah semua gitu loh, ya kan? Oke, jadi nggak usah bingung, nggak usah sedih, nggak usah resah, nggak usah mikirin yang bukan tanggung jawab sampean, di luar tanggung jawab sampean ya, karena sudah ada Tuhan yang nanti mengurusi, menghandle orang itu, menangani orang yang sampean tanyakan tadi itu. Oke, jadi nggak usah khawatir, nggak usah seperti merasa bersalah gitu, nggak perlu. Semua ini terjadi karena ya Tuhan mengizinkan gitu. Ini pesan untuk saat ini gitu ya. Mungkin nanti ada perkembangan lagi, sampean bisa tanya ke Aquita lagi ya, boleh. Kayaknya udah nggak ada ya, udah habis kayaknya, udah diem, udah pada diem kartunya. Oke, makasih ya Mas sudah percayain Aquita. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya, lupakan aja ya, anggap aja ini kan cuma permainan ya toh, jangan dimasukkan ke hati terlalu gimana gitu ya. Kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi silahkan, nggak apa-apa, Aquita terima.
Dan terima kasih udah menonton video ini. Semoga tercerahkan dan sedikit terbuka pikiran dan hati. Ya, jadi nggak beban. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera, damai, dan kasih sayang. Dadah. Love you all.